Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ismi Eka Rahayu SPD. Saya guru PPKN di SMA Negeri 16 Jakarta. Setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar yang terdiri dari 10 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik 1 Merdeka Belajar, terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang kelima, yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah kita mempelajari 5 modul ini, nantinya kita akan mengerjakan post-test. Dan jika sudah lulus post-test, maka akan dilaksanakan aksi nyata. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya saya akan menyampaikan poin-poin penting pada 5 modul tersebut. Pada modul yang pertama, kita mempelajari mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi, kita harus mengetahui kekuatan apa dan kelemahan apa yang terdapat pada diri kita, yang nantinya kekuatan itu bisa menjadi kelebihan kita, dan kelemahan yang kita miliki itu bisa kita perbaiki untuk menjadi kekuatan yang baru. Yang kedua, yaitu pendidik diharapkan mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengetahui serta mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita agar kita dapat menyesuaikan metode atau cara mengajar kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, di mana pendidikan berperan penting pada perkembangan. Kita sebagai seorang pendidik diharapkan mampu menyesuaikan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang kelima, guru harus adaptif terhadap perubahan. Jadi setiap waktu selalu ada saja perubahan yang terjadi, baik dari karakteristik peserta didik, metode mengajar, bahkan kurikulum yang mengalami perubahan. Kita harus adaptif dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadilah pendidik yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, modul yang kedua, kita mempelajari berkaitan dengan mendidik dan mengajar. Di mana dalam mendidik dan mengajar ini ada beberapa poin yang kita dapat. Yang pertama, yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem Among, ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Dan yang terakhir, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Selanjutnya, pada modul yang ketiga, kita belajar mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin-poin penting berkaitan dengan modul 3 yaitu pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan dengan cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Dan yang terakhir, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana asas Trikon tersebut meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, modul yang keempat, kita mempelajari berkaitan dengan mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin-poin penting yang dapat diambil dari modul keempat ini, yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Selanjutnya, modul yang kelima, kita mempelajari pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Poin-poin penting yang dapat diambil pada modul yang kelima ini, yang pertama, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik, sehingga terkadang kita harus juga memahami dan menyesuaikan dengan perspektif yang ada. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah menghantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan yang saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Selanjutnya, saya memohon bantuan dari Bapak Ibu guru yang hebat untuk menuliskan umpan balik terhadap materi, bisa melalui kolom komentar yang terdapat pada video di bawah ini atau melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Demikian pemaparan berkaitan dengan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Terima kasih, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.